Diduga membawa kabur sepeda motor milik seorang satpam, seorang remaja pria di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus. Pencurian itu dipicu lantaran terduga pelaku tak terima didegut korban karena menggunakan knalpot bising saat konvoi bersama anggota geng motor. Petugas keamanan tertidur pulas, seorang maling dengan leluasa membobol sebuah restoran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah barang seperti laptop dan perangkat sound system raib digondol maling. Di informasi selanjutnya, dua pencuri puluhan sepeda motor di Bandar Lampung digerebek polisi di rumahnya. Saat penangkapan, salah satu tersangka berupaya sembunyi di kamar mandi. Mujibadi saling bercanda sesama teman itu lumrah, tapi jangan sampai merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Dua kelompok warga yang bertikai di Jatinegara, Jakarta Timur kembali saling serang. Akibat penyerangan ini, sebuah motor hangus dan sejumlah rumah warga hancur. Gudang material kayu dan sebuah rumah di Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang hangus terbakar. Kobaran api yang cukup besar membuat warga panik. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi aksi licik suami yang menutupi kejahatannya. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Misteri kematian seorang wanita yang mayatnya ditemukan di pinggir jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah akhirnya terungkap. Pembunuhan dilakukan seorang pria atas perintah suami siri korban. Motifnya, sang otak pembunuhan ingin menguasai harta korban berupa kebun sawit dan peternakan sapi. Dua orang pencuri sepeda motor babak belur setelah tertangkap basah oleh korbannya saat beraksi di Kampung Pondok Rumput, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat diperiksa, satu pelaku adalah residivis dengan kasus yang sama. Ya, mohon maaf atas kesalahan informasi. Tadi adalah informasi seputar sejumlah debt collector yang kian meresahkan yang mengaku sebagai petugas Samsat. Kita ke informasi berikutnya, 3 bulan berlalu kasus Mario Dandi belum juga disidangkan. Benarkah proses penyidikannya yang panjang berbeda dengan tersangka lain? Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, truk bermuatan bata hebel menabrak 2 rumah hingga rusak parah. 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi Gunung Semeru kembali erupsi. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Gunung berapi yang berbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menyemburkan lava pijar sejak Minggu malam hingga dini hari. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Putusnya jembatan gantung di Toraja Utara, Sulawesi Selatan membuat rombongan keluarga pengantin terjatuh ke sungai. Akibatnya seorang nenek dan cucunya meninggal dunia. Apakah Mujibadi pengguna transportasi umum? Nah, hilir mudik bus Transjakarta di ibu kota ternyata ada lebih dari 400 diantaranya yang terparkir karena sudah tidak layak pakai. Pemprov DKI Jakarta pun berencana untuk melelang bus-bus yang sudah tidak terpakai. Namun sudah lebih dari 4 tahun, bus Transjakarta ini tak kunjung dilelang. Tidak hanya para jemaah haji yang bersiap, kita yang tidak naik haji pun juga bersiap untuk berkurban. Nah, meskipun ibadah kurban masih lebih dari sebulan lagi,
Namun hewan kurban sudah mulai berdatangan ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga hewan kurban pun sudah mulai merangkak naik. Seratusan calon jemaah haji asal kota Bandung, Jawa Barat gagal berangkat ke Tanah Suci. Mereka gagal menjalani ibadah haji karena tidak dapat melunasi ongkos naik haji. Jerih payah kerja kita suatu hari akan memberikan kepuasan hati, seperti kisah inspiratif ini. Bertani selama puluhan tahun, seorang nenek berusia 103 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Biaya pendaftaran haji dikumpulkan dari hasil penjualan sawah dan kolam ikan miliknya. Kita ke informasi lainnya, safari politik mencari dukungan terus dilakukan oleh bakal calon presiden. Dalam pidato politiknya, mereka meminta doa hingga mengkritik persoalan hukum pejabat negara. Mujibadi jangan beranjak terlebih dahulu karena setelah ini akan hadir informasi seputar dunia olahraga. Sesaat lagi kami segera kembali. Kembali lagi di Moji Pagi dan kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Laga pembuka fase grup F antara Perancis versus Korea Selatan U20 yang dilaksanakan di Stadion Malvinas, Argentina berhasil membawa kemenangan untuk tim Korea Selatan dengan skor 2-1. Di pertandingan lainnya, Inggris berhasil menang 1-0 atas Tunisia pada Selasa dini hari tadi. Dan berikut informasinya. Dan Mojibadi berikut kami hadirkan hasil pertandingan dalam Piala Dunia U20 Argentina yang berlangsung dini hari tadi. Informasi lainnya akan melakoni Tur Asia 2023, Timnas Argentina resmi mengumumkan laga FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia. Laga tersebut akan digelar di Jakarta pada bulan Juni mendatang. Berikutnya kita ke Premier League. Newcastle ditahan imbang tim tamu Leicester City dalam laga pekan ke-37 Premier League 2022-2023 pada Selasa dini hari tadi. Laga sengit 90 menit berakhir tanpa gol untuk kedua tim. Kita ke NBA, Miami Heat mengalahkan Boston Celtics di game ketiga final wilayah timur NBA 2022-2023. Ini membuat tim asuhan Erik Spoelstra itu unggul 3-0. Setelah ini Moji Pagi masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, diantaranya kemeriahan budaya Betawi. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Hal ini karena keberagaman budaya Indonesia yang menarik perhatian warga asing. Puncak acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta Pusat ramai dikunjungi oleh warga. Warga antusias datang untuk melihat festival budaya dan berburu kuliner khas Betawi. Nah, untuk Anda yang rindu makanan Jepang saat malam tengah larut, nah Anda cukup mendatangi sebuah warung tenda di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beragam menu mulai dari yakiniku, teriyaki hingga tempura, siap bertempur menggoyang lidah Anda. Puluhan off-roader adu skill dan kecepatan di sirkuit Padang Savana, Desa Tonggara, Tegal, Jawa Tengah. Beratnya rintangan jalur yang dilewati menjadi tantangan yang harus ditaklukkan para peserta. Selanjutnya kita ke informasi cuaca. Cuaca cerah hingga cerah berawan menyelimuti wilayah DKI Jakarta pada pagi hari ini hingga siang hari. BMKG menyebut cuaca juga diperkirakan cerah berawan hingga malam hari untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Tangerang. Dan berikut perakiraan cuaca selengkapnya yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Mujibadi jangan lewatkan pertandingan seru dalam Piala Dunia U20 Argentina mulai jam 1 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, live and eksklusif di Moji. Mujibadi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya hanya di Moji. Dan kami akhiri jumpa kita dalam Moji pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Rod Widiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.